Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Kartika Prayudata dengan NIM 2011030117 dari Prodi KPI. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam ujian komprehensif. Pertanyaan pertama yaitu berkaitan dengan ayat dakwah dan asbabun nuzulnya. Saya mengambil Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Tidak ada riwayat yang spesifik dalam asbabun nuzul di ayat ini, tetapi dalam masyarakat ataupun menurut ahli budaya yaitu Kunchoro Ningrat, ayat ini sesuai dengan manusia pada era saat ini, yaitu dengan ciri-ciri manusia atau sekelompok manusia yang memiliki interaksi sosial, adat istiadat, dan rasa identitas yang kuat. Ayat ini turun pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah pada tahun ketiga. Menurut riwayat Ibnu Abbas, di sini diceritakan bahwa ada perselisihan antara suku Aus dan suku Khazraj yang berselisih paham sehingga masing-masing dari mereka mengambil senjata dan bersiap untuk berperang. Nah, kabar ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Mendengar ini, Rasulullah pun kemudian mendatangi mereka. Lalu turunlah surat Ali Imran ayat 101-103. Ayat ini sering kali dipahami sebagai landasan utama bagi umat muslim untuk menjalankan perintah amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, cara pandangan ini memunculkan fenomena untuk saling mengingatkan antar sesama umat muslim dan menyebarkan nilai-nilai positif. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang diketahui tentang dakwah dan komunikasi. Dakwah secara etimologis artinya da'a yada'u dakwatan, yang berarti menyeru atau mengajak. Secara terminologis, dakwah adalah suatu usaha atau cara menyampaikan dalam ajaran agama Islam dilakukan secara sadar dan terencana dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti tujuan dakwah tanpa paksaan. Nah, cara-cara tertentu ini termaktub dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, diantaranya yaitu dakwah dengan al-hikmah atau kebijaksanaan, kemudian dengan mau'izah hasanah yaitu nasihat yang baik, dan yang terakhir maujadalah allati ya ahsan, yaitu dengan berdiskusi atau berbicara secara rasional. Kemudian komunikasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu communication, yang juga berasal dari kata Latin communis yang berarti sama. Menurut Scrum, komunikasi adalah keberhasilan melahirkan kebersamaan dan kesepamahaman antar sumber dengan penerima. Komunikasi benar-benar efektif apabila penerima menerima pesan, pengertian, dan lain-lain yang dikehendaki pemberi pesan. Menurut Onong Uchana, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran, perasaan, gagasan, informasi, opini oleh seseorang komunikator kepada orang lain atau komunikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi sebenarnya saat kita melakukan komunikasi, kita sedang berusaha menumbuhkan kebersamaan dengan seseorang, yaitu berbagi informasi, ide, sikap,
Misalnya, ketika kita sedang berusaha berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan ide, agar penerima mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama terhadap sesuatu seperti apa yang kita inginkan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga tentang bagaimana pengalaman di Prodi KPI dan profesi apa yang dicita-citakan serta alasannya. Selama berada di Prodi KPI, alhamdulillah saya sangat bersyukur dan merasa nyaman karena di prodi ini sesuai dengan kemauan dan bakat juga minat saya. Di prodi KPI ini juga sesuai dengan namanya, yaitu Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi tidak hanya belajar tentang ilmu komunikasi secara umum, tetapi juga belajar tentang konsep komunikasi dan dakwah dalam kajian Islam. Hal ini membuat dan menambah hasanah keilmuan saya tentang Islam dalam teori juga praktik. Selain itu, di prodi KPI juga terdapat 3 konsentrasi, yaitu jurnalistik, penyiaran, dan production house. Ketertarikan saya ada pada konsentrasi bidang penyiaran dan kepenulisan. Maka profesi yang saya cita-citakan nantinya adalah menjadi seorang penyiar radio, copywriter, dan penulis, sesuai dengan bakat, minat, dan pengalaman yang sudah saya tempuh selama di prodi KPI. Alasan saya memilih profesi tersebut adalah karena saya memiliki bakat vokal dan suara yang bagus di bidang penyiaran, dan juga saya telah banyak pengalaman di bidang kepenulisan, menulis buku, menerbitkan buku, dan salah satu naskah saya juga pernah difilmkan. Jadi saya merasa cocok dengan bidang itu, dan saya akan serius dalam menggeluti profesi tersebut. Dan juga saya jika diberi kesempatan, saya juga ingin lanjut S2 dan ingin menjadi dosen. Ketertarikan saya ada pada konsentrasi bidang penyiaran dan kepenulisan. Maka profesi yang saya cita-citakan nantinya adalah menjadi seorang penyiar radio, copywriter, dan penulis, sesuai dengan bakat, minat, dan pengalaman yang sudah saya tempuh selama di prodi KPI. Alasan saya memilih profesi tersebut adalah karena saya memiliki bakat vokal dan suara yang bagus di bidang penyiaran, dan juga saya telah banyak pengalaman di bidang kepenulisan, menulis buku, menerbitkan buku, dan salah satu naskah saya juga pernah difilmkan. Jadi saya merasa cocok dengan bidang itu, dan saya akan serius dalam menggeluti profesi tersebut. Dan juga saya jika diberi kesempatan, saya juga ingin lanjut S2 dan ingin menjadi dosen. Pertanyaan yang terakhir yaitu urgensi prodi KPI di era saat ini dalam konteks dakwah dan komunikasi. Nah, prodi KPI ini membekali mahasiswanya dengan beberapa skill komunikasi sekaligus membawa misi dakwah dalam dunia broadcasting atau audiovisual. Nah, mahasiswa prodi KPI ini terlatih dengan keterampilan berkomunikasi. Tidak hanya komunikasi secara face to face saja, tetapi di sini juga diajarkan tentang bagaimana cara public speaking di halayak umum dan bagaimana menghadapi masyarakat. Jadi, urgensi prodi KPI ini dalam era saat ini cukup penting, dan prospek jenjang karirnya juga menjanjikan. Karena sekarang kita sudah berada di era digital, jadi semua serba berkaitan dengan media sosial dan online. Jadi di prodi KPI ini keterampilannya sangat relevan dengan yang berkaitan tentang media sosial dan digital. Jadi akan sangat mudah apabila cendekiawan komunikasi penyiaran Islam ini terjun dalam dakwah juga dalam komunikasi.
Baiklah, itu saja yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.